Halo semuanya, semoga semua sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Vanessa dan teman-teman saya dari kelompok C akan menjelaskan sedikit tentang sistem activity based costing. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi dari sistem activity based costing. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hadis tentang manfaat menghitung sistem ABC dan komponen apa saja yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga akan dipaparkan oleh Niputu Purwani mengenai karakteristik activity based costing. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Amelia Tul tentang keuntungan dan kelemahan dalam menggunakan sistem activity based costing. Selamat menonton! Activity based costing adalah sebuah metode akuntansi yang mengidentifikasi dan menetapkan biaya untuk aktivitas overhead dan kemudian menetapkan biaya tersebut untuk produk. Sistem activity based costing mempunyai hubungan antara biaya, aktivitas overhead, dan produk yang diproduksi. Kemudian berdasarkan hubungan tersebut, sistem ABC ini dapat menetapkan biaya tidak langsung suatu pabrik untuk memproduksi produk dengan cara yang lebih logis daripada pendekatan tradisional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan hanya mengalokasikan biaya berdasarkan jam kerja mesin. Metode ABC ini pertama-tama menetapkan biaya untuk kegiatan yang merupakan penyebab sebenarnya dari overhead. Kemudian menetapkan biaya dari kegiatan-kegiatan itu hanya untuk produk-produk yang sebenarnya menuntut untuk melakukan kegiatan. Selanjutnya ada fungsi activity based costing. Yang pertama dari fungsi metode ABC yaitu guna membantu pihak perusahaan dalam mengambil beragam keputusan penting terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya dan penyusunannya. Yang kedua ada harga pokok penjualan yang dihasilkan dan nantinya akan lebih akurat dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis. Fungsi yang ketiga, metode ABC juga mampu membantu perusahaan dalam hal melakukan analisa terkait menentukan jumlah harga pokok yang harus diproduksi untuk mencapai BEP atau break even point secara lebih akurat. Yang keempat itu untuk memahami biaya produk dan pelanggan serta profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya ada manfaat menghitung activity based costing. Nah, yang pertama adalah lebih mudah dalam mengambil keputusan. Nah, dengan melakukan perhitungan menggunakan metode ABC, maka akan lebih mudah untuk perusahaan dalam hal mengambil suatu keputusan. Nah, saat melakukan perhitungan menggunakan metode ABC ini, maka berbagai hal yang menjadi komponen biaya akan ditulis secara lengkap, dan juga sehingga perhitungannya bisa dilihat lebih jelas. Apabila suatu perhitungan dilakukan secara lebih jelas dan detail, maka tentunya akan lebih memudahkan Anda dalam hal mengambil keputusan, sehingga tidak perlu waktu yang lebih lama dalam memutuskannya. Yang kedua, ada meningkatkan persaingan dengan kompetitor. Nah, bila Anda menentukan harga dengan menggunakan cara ABC, maka Anda akan lebih mudah bersaing dengan pihak kompetitor. Harga yang Anda peroleh tidak akan lebih jauh dari harga yang dikeluarkan oleh kompetitor, sehingga setiap konsumen pun tidak akan meragukan produk atau jasa Anda. Lalu ada pengawasan dan evaluasi. Nah, perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan cara ABC akan disajikan secara jelas dan detail, sehingga akan lebih mudah untuk dievaluasi. Apabila Anda menemukan sesuatu hal yang janggal dalam perhitungan Anda, maka Anda akan lebih mudah lagi dalam memperbaikinya. Nah, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi laporan keuangan yang nantinya akan Anda buat. Lalu ada lebih mudah dalam mengembangkan produk. Nah, analisa biaya yang sebelumnya sudah Anda peroleh dari hasil perhitungan ABC. Nah, bisa Anda gunakan lagi untuk melakukan rekayasa ulang pada proses produksi. Nah, rekayasa ulang dalam hal ini bisa yang berhubungan dengan mengembangkan produk Anda. Kemudian di sini ada gambar cost assignment under ABC atau komponen dalam activity based costing. Nah, dari gambar ini berikut ada 5 komponen dasar dalam activity based costing. Kemudian ada komponen dalam activity based costing.
Di sini ada 5. Yang pertama ada resource atau sumber daya. Nah, resource ini adalah tempat organisasi membelanjakan uang mereka. Nah, kategori biaya yang dicatat. Nah, sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Misalnya gaji dan material. Nah, gaji dan material ini merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, contoh tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, ada infeksi, lalu sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan juga persediaan. Nah, sebagian besar sistem activity based costing ini saat ini mengecualikan biaya seperti pajak penghasilan dan beban bunga yang tidak digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Kemudian yang kedua ada resource drivers atau penggerak sumber daya. Nah, penggerak sumber daya ini adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Nah, contoh penggerak sumber daya adalah presentasi total meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Nah, faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Lalu yang ketiga ada aktivitas. Nah, aktivitas ini adalah unit kerja. Nah, jika Anda pergi ke restoran Anda untuk makan siang atau makan malam, pelayan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja berikut. Contohnya seperti ini ya. Kursi pelanggan dan menu penawaran, lalu ada mengambil pesanan, kemudian mengambil pesanan ke dapur, lalu membawa makanan, kemudian mengisi minuman, lalu menentukan dan memberi tagihan, lalu mengumpulkan uang dan berikan kembalian, kemudian menghapus tabel. Nah, masing-masing itu merupakan aktivitas dan kinerja setiap aktivitas menghabiskan sumber daya yang memerlukan biaya. Nah, aktivitas ini mewakili pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Biaya kegiatan ditentukan dengan menelusuri sumber daya ke kegiatan menggunakan penggerak sumber daya. Lalu yang keempat ada activities drivers atau penggerak biaya kegiatan. Penggerak biaya aktivitas atau kegiatan ini digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Nah, penggerak aktivitas ini didefinisikan sebagai ukuran frekuensi dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Nah, penggerak aktivitas ini digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Nah, penggerak biaya ini adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kasual mempengaruhi biaya selama rentang waktu tertentu. Lalu ada beberapa contoh penggerak biaya kegiatan, seperti jumlah menerima pesanan untuk departemen penerimaan. Ini contoh dalam organisasi manufaktur. Contohnya seperti jumlah menerima pesanan untuk departemen penerima, lalu ada jumlah pesanan pembelian untuk biaya pengoperasian departemen pembelian, dan juga jumlah unit, dan sebagainya. Lalu ada yang kelima, cost objek atau objek biaya. Nah, objek biaya ini dapat berupa pelanggan, produk, pelayanan, kontrak, proyek atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum itu adalah biaya produk atau jasa. Nah, penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Saya Niputu Purwani Maharani akan membahas mengenai karakteristik dari activity based costing. Karakteristik dari activity based costing ini ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Jumlah nilai tergantung pada biaya kegiatan produksi. Jadi, alih-alih mengumpulkan biaya overhead dalam satu kumpulan perusahaan atau kumpulan departemen, biaya diakumulasikan oleh aktivitas. Yang kedua, ini membebankan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda sebanding dengan biaya aktivitas dalam bisnis berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam kerja langsung atau jam mesin. Yang ketiga, ini meningkatkan keterlacakan biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Dan yang terakhir, identifikasi biaya selama aktivitas dan penyebabnya tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat dari suatu produk atau pekerjaan, tetapi juga menghilangkan aktivitas
non-nilai tambah. Penghapusan aktivitas non-nilai tambah akan menurunkan biaya produk. Ini pada kenyataannya adalah inti dari penetapan dari activity-based costing. Keuntungan activity-based costing. Penerapan metode ini dapat mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan penggunaan sistem ini akan menghasilkan suatu penentuan harga purchase order yang lebih baik sehingga dapat bersaing dengan pebisnis lainnya. Analisis biaya activity-based costing ini dapat diperbaiki sehingga pihak manajemen perusahaan meningkatkan volume jual rendah atas produk. Menggunakan analisis biaya pihak manajemen, perusahaan dapat menggunakan rekayasa ulang proses produksi untuk mencapai kualitas yang terbaik. Kelemahan activity-based costing. Activity-based costing system mengharuskan manajer membuat perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. Cara yang paling berguna untuk memahami logika activity-based costing ini ialah dengan mengakui bahwa activity-based costing memperlakukan semua biaya sebagai biaya variabel karena activity-based costing didesain sebagai alat membuat keputusan strategis dalam jangka panjang. Lalu, activity-based costing ini tidak menunjukkan biaya yang akan dapat dihindari dengan menghentikan suatu produk. Activity-based costing system ini berusaha untuk menunjukkan sumber daya dalam jangka panjang dari setiap produk, namun tidak memprediksikan berapa banyak pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu. Activity-based costing system ini memerlukan usaha pengumpulan data melampaui yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pelaporan eksternal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.